Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Reski Duyuliani, NIM 19003792, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengelolaan kelas. Pada pembahasan kali ini ada 4, yaitu yang pertama fungsi pengelolaan kelas, yang kedua tujuan pengelolaan kelas, yang ketiga prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai fungsi pengelolaan kelas. Nah, fungsi pengelolaan kelas ini ada 4. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan guru atau perlu dipahami guru. Nah, di sini dalam fungsi perencanaan terdapat begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan guru. Yang pertama, penetapan materi yang akan diajar, kemudian strategi pembelajaran, lalu metode pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Nah, di sini pada tahap perencanaan, setelah guru menentukan materi apa yang akan diajarnya, maka guru wajib menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan tersebut. Nah, begitu juga dengan pemilihan sumber-sumber belajar dan juga media pembelajaran yang benar-benar sesuai atau relevan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, usahakan media pembelajaran ini benar-benar mewakili atau benar-benar menambah wawasan siswa, sehingga siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi sebenarnya fungsi media pembelajaran di sini adalah perantara antara materi dengan siswa, sehingga siswa akan sangat mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini guru harus benar-benar memilih media yang tepat dan relevan dengan materi yang diajarkan. Begitu pula dengan sistem penilaian. Nah, sistem penilaian juga harus sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Nah, selanjutnya fungsi pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini adalah upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Yang dilakukan oleh guru adalah melihat kembali apa yang sudah disiapkannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan guru di sini adalah melihat kemudian mengamati. Apabila masih ada hal yang dibutuhkan atau belum lengkap, silakan untuk dilengkapi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya, yang ketiga fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran secara maksimal serta menciptakan suasana kelas yang sehat, dinamis, dan menyenangkan. Di sini, fungsi pengarahan ini adalah fungsi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi, ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan kelas, di mana di sini menciptakan suasana kelas yang sehat, dinamis, dan menyenangkan. Itu adalah tergantung gurunya. Guru harus memiliki kreativitas untuk tetap menciptakan atau bagaimana caranya agar selalu membuat siswa betah di dalam kelas. Suasana kelas yang menyenangkan itu bukannya membuat siswa senang-senang, tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana caranya agar siswa betah mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Fungsi pengendalian ini adalah fungsi yang terakhir, yang mana di sini guru mengoreksi diri. Nah, yang paling penting adalah menanyakan kepada diri sendiri, apakah materi yang saya sampaikan hari ini sudah dipahami oleh siswa? Apakah pembelajaran yang dilaksanakan hari ini sudah efektif, sudah mencapai tujuannya? Nah, bagaimana caranya agar guru tahu
bahwa pembelajaran atau tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, dilakukanlah kegiatan tanya jawab oleh guru. Nah, guru wajib menanyakan kembali hal-hal apa saja yang sudah dipelajari hari itu. Nah, jika siswa mampu menjawabnya, artinya materi yang sudah diajarkan oleh guru sudah dipahami oleh siswa. Sebaliknya juga seperti itu. Dari situlah guru bisa mengetahui bahwa apa yang sudah disampaikannya pada hari itu sudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya mengenai tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas ini ada 4. Yang pertama, membina dan membimbing siswa sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Maksudnya begini, tujuan pengelolaan kelas ini, seorang guru harus mampu membuat siswa itu merasa dirinya bahwa dia sama dengan siswa yang lain. Jadi, tidak boleh sombong apabila setiap siswa ini kan berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga kaya, ada yang berasal dari keluarga miskin, dan ada juga yang berasal dari keluarga pas-pasan. Tetapi jangan sampai mereka membawa hal tersebut sampai di dalam kelas sehingga ada yang merasa minder, ada yang sombong, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi guru harus menciptakan suasana kelas yang bagus yang membuat siswa itu merasa dirinya sama di dalam kelas dan di hadapan guru-gurunya, sehingga hal tersebut juga dapat membentuk sifat-sifat setiap siswa, dapat membentuk karakter setiap siswa. Menjadi utamanya itu pada guru. Hanya gurulah yang mampu membuat siswanya itu memiliki karakter yang baik. Guru harus bisa menjadi model. Nah, artinya begini, guru jangan menunjukkan sikap negatif pada siswa. Jangan sampai siswanya nanti menirunya. Nah, guru itu harus menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sehingga bisa ditiru oleh siswa. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas yang kedua yaitu membantu siswa belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap siswa di dalam kelas memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tugas guru di sini adalah mengembangkan kelebihan siswa, mengembangkan kemampuan siswa, lalu membuat siswa belajar akan kekurangannya. Bagaimana caranya ia mencintai kekurangannya dengan belajar dan juga tidak kalah karena kekurangannya. Jadi di sini tugas guru itu cukup berat karena gurulah satu-satunya yang mampu membuat siswa mencintai kekurangannya dan mengembangkan kelebihannya. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas sehingga kondisi itu dapat memberikan kepuasan suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, sikap, serta apresiasi yang positif bagi para siswa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masih ada hubungannya dengan tujuan yang pertama, bahwa tugas tujuan pengelolaan kelas itu adalah menciptakan suasana sosial yang bagus di dalam kelas, membuat siswa untuk memiliki perasaan yang sama diperlakukan sama oleh gurunya. Jadi tidak ada yang namanya anak emas, kemudian tidak ada yang begini anak yang paling dipojokkan atau dikucilkan. Yang jangan sampai ada yang seperti itu. Jika ada hal-hal seperti itu, artinya kelas itu sudah tidak sehat. Nah, di sini fungsi guru dalam mengelola kelas, bagaimana caranya supaya siswa memiliki sifat yang sama dalam kelas. Nah, selanjutnya yang keempat, membantu para siswa agar dapat bekerja dengan tertib sehingga tujuan pengajaran secara efektif dan efisien dalam kelas dapat tercapai. Nah, tugas ini juga berat. Bagaimana caranya supaya guru menciptakan suasana yang menyenangkan,
bagaimana caranya supaya guru membentuk sikap siswa agar tidak berlebihan. Kalau ada hal yang diceritakan, maka responnya yang pas-pasan saja. Baiklah, selanjutnya mengenai prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip pengelolaan kelas ini ada 5. Yang pertama, hangat dan antusias. Nah, dalam melaksanakan pengelolaan kelas atau manajemen kelas, setiap guru yang berkomunikasi dengan siswanya haruslah menunjukkan kehangatan. Walaupun kesan kehangatan ini sifatnya implisit. Nah, akan tetapi bagaimana guru bertutur dan bersikap kepada siswanya akan memberikan kesan tertentu bagi mereka. Nah, guru juga selain menunjukkan sifat hangat bersahabat, guru juga harus menunjukkan antusias. Antusias dapat terpancar dari cara guru bergerak, bagaimana roman muka guru, dan kata-kata yang terlontar dari mulut guru. Tunjukkanlah selalu bahwa guru dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru selalu antusias selama pembelajaran berlangsung di kelas maupun saat bertemu siswa di luar kelas. Selanjutnya, prinsip pengelolaan kelas yang kedua yaitu memberi tantangan. Kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan, atau apapun yang Anda gunakan di kelas dalam rangka proses pembelajaran haruslah bersifat menantang. Nah, guru dapat membuat mereka tertantang dengan cara yang kreatif, yang selalu hadir dengan sesuatu yang baru, yang sifatnya tidak terlalu mudah atau tidak menantang, atau tidak terlalu sulit, karena jika terlalu sulit dapat membuat anak frustasi dan merasa tidak mampu. Penting bagi guru untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan mengetahui kemampuan atau mengetahui awal yang telah dimiliki oleh siswa, sehingga guru dapat merancang tugas belajar yang berada sedikit di atas kemampuan awal tersebut. Jika guru selalu mengajar dengan penuh tantangan kepada siswa-siswanya, maka pengelolaan atau memanajemen kelas akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, luas, yaitu begitu dinamisnya sebuah kelas dengan beragam siswa yang ada di dalamnya, membuat guru harus luas dalam melakukan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Tidak bisa dihindari, pembelajaran dari waktu ke waktu membutuhkan guru yang responsif dan cepat tanggap terhadap situasi-situasi yang terbentul. Nah, guru harus luas dalam menentukan dan memilih alternatif-alternatif tindakan untuk mengelola kelasnya, supaya tetap terjalan kondusif untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu penekanan pada hal-hal positif. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya dimaksudkan juga untuk menanamkan nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat positif. Guru yang dapat menghindarkan siswa dari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif, contoh konkret dari prinsip penekanan pada hal positif ini, misalnya penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Nah, penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang kelima, penanaman disiplin. Salah satu bagian terpenting dari manajemen atau pengelolaan kelas adalah penanaman disiplin. Setiap siswa harus belajar berdisiplin. Disiplin di sini bukan bermakna kekerasan, tetapi disiplin yang berlandaskan pada kesadaran diri siswa itu sendiri bahwa belajar disiplin itu penting. Cara termudah menanamkan disiplin kepada siswa adalah dengan menjadi teladan bagi siswa. Guru dapat menunjukkan secara tidak langsung bagaimana mengendalikan diri dan melaksanakan sebuah tanggung jawab
seorang guru tidak akan berhasil mengelola kelasnya untuk berdisiplin jika ia sendiri terlihat tidak disiplin di mata siswa. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai faktor pengelolaan kelas. Nah, di sini faktor pengelolaan kelas ini ada 6. Yang pertama itu ada faktor kurikulum yang berlaku. Nah, yang kedua faktor bangunan dan sarana. Yang ketiga guru. Yang keempat murid. Nah, sebenarnya pengelolaan kelas ini tergantung kerjasama antara guru dan murid. Nah, diusahakan kepada murid ini agar murid berantusias terhadap apa yang telah diberikan guru. Nah, selanjutnya yang kelima, dinamika kelas atau keadaan dalam kelas. Nah, yang keenam, lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini berpengaruh juga terhadap pengelolaan kelas. Nah, dari keenam faktor tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling bertautan atau saling mempengaruhi satu sama lain untuk mewujudkan dan manajemen kelas yang efektif. Baiklah, sampai di sini pembahasan saya di video kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.